Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita akan mencoba membahas soal-soal sosial kultural yang menurut informasi dari teman-teman yang join di grup premiumnya Kampung Ilmu, soal-soalnya itu mirip banget seperti ini, Bapak Ibu. Yuk, seperti apa soal-soalnya? Tonton video ini hingga akhir. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang nomor satu. Anda adalah ketua organisasi di kampus Anda. Suatu hari, Anda dan teman-teman Anda akan mengadakan sebuah acara untuk menyambut mahasiswa baru. Pada saat persiapan, Anda melihat ada anggota Anda yang tidak bekerja. Anggota tersebut adalah senior di jurusan Anda. Dalam situasi tersebut, apakah yang akan Anda lakukan? Alfa, meskipun ia adalah senior, saya akan tetap menegurnya karena posisi saya sebagai ketua organisasi. Ya, ini bagus ya. Kita harus menegur anggota kita siapapun dia. Kalau bila dia tidak bekerja maksimal, kita harus menegurnya gitu ya. Nah, akan tetapi, wait, kita simpan dulu jawaban Alfa ini Bapak Ibu ya. Apakah ada jawaban yang lebih baik dari ini atau tidak? Gitu ya. Yang Bravo, saya akan mengajaknya untuk bekerja bersama-sama menyukseskan acara ini. Nah, ini juga bagus Bapak Ibu ya. Nah, karena apa? Karena dengan kita mengajak senior kita itu, artinya kita juga udah menegurnya gitu ya kan ya. Menegurnya tetapi tidak secara langsung begitu. Nah, begitu kita ajak, nah, insya Allah ini akan jauh lebih baik begitu ya Bapak Ibu ya ketimbang kita harus menegurnya secara langsung. Mengingat dia juga adalah senior kita di jurusan kita gitu ya. Jadi yang Bravo ini lebih baik. Mengapa? Karena kita yang Bravo ini lagi-lagi kita mengayomi gitu ya semua anggota kita begitu. Kita tidak menunjukkan otoriternya kita gitu ya. Nah, kalau yang Alpha ini lebih kepada wah kita ini lebih lebih otoriter begitu ya. Jadi yang Bravo lebih baik daripada yang Alpha. Tapi kita simpan dulu lagi-lagi Bapak Ibu kita lihat yang Charlie sama Delta. Charlie, saya akan mengingatkannya tentang tanggung jawab dia sebagai anggota organisasi. Nah, ini sama kayak menegur tadi gitu ya. Tetapi Bravo tentu saja adalah jawaban yang lebih baik daripada Charlie ya. Yang Delta, saya akan memintanya untuk turut membantu anggota yang lain. Ini sama, ini menegur juga ya. Jadi, fix jawaban yang paling tepat di sini adalah Bravo tentu saja Bapak Ibu. Karena sekali lagi Bravo ini lebih humanis ya, lebih kepada merangkul tidak memukul gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2 ya Bapak Ibu. Anda bekerja sebagai analis data di sebuah perusahaan dari pagi hingga sore. Di luar jam kerja, Anda juga mengelola bisnis online yang membutuhkan perhatian ekstra di malam hari. Suatu malam, Anda merasa sangat lelah setelah seharian bekerja dan tidak yakin bisa menyelesaikan tugas bisnis online dengan baik. Tindakan yang sebaiknya Anda ambil adalah Alfa memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas bisnis online meskipun merasa sangat lelah. Tentu saja ini bukan pilihan yang tepat. Mengapa? Karena kita memaksakan diri. Ini kecenderungannya adalah hasilnya tidak akan maksimal. Terus yang kedua, ini tidak adil kita terhadap diri kita sendiri, terhadap tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu Alfa ini tentu saja bukan jawaban yang tepat. Yang Bravo menunda tugas bisnis online dan beristirahat agar bisa bekerja dengan lebih baik di lain waktu. Nah, ini nih cukup bagus. Mengapa? Karena mengelola bisnis online itu bukan pekerjaan utama kita. Pekerjaan utama kita adalah sebagai analis data di sebuah perusahaan. Yang kebetulan hari itu kita bekerja dari pagi hingga sore. Nah, bisnis online itu kan di luar jam kerja ya. Oke? Nah, sehingga yang Bravo ini tidak masalah kalau kita tunda ya. Karena kita dengan menunda dan beristirahat yang cukup, insya Allah besoknya kita bisa bekerja lebih fresh, kemudian kita bisa juga melanjutkan pekerjaan bisnis online itu dengan lebih fresh pula begitu sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal. Oke, tapi wait kita simpan dulu yang Bravo ya.
Yang Charlie menghubungi rekan kerja untuk meminta bantuan menyelesaikan tugas bisnis online. Nah, rekan kerja yang mana nih? Jangan-jangan rekan kerja yang di sesama analis. Nah, kalau sesama analis, kan samaan pasti kita kerja dari pagi hingga sore gitu ya. Nah, oleh karena itu yang Charlie ini bagus, cuman kita nggak tahu apakah teman kita itu akan capek atau bagaimana begitu ya. Oleh karena itu, yang Bravo lebih bagus daripada yang Charlie ini gitu. Kita lihat yang Delta ya, mengurangi waktu bekerja di perusahaan agar lebih fokus pada bisnis online. Oh, nggak boleh begitu. Mengapa? Karena lagi-lagi pekerjaan utama kita kan sebagai analis data di perusahaan gitu ya. Jadi nggak boleh kita kurangi. Justru yang mungkin untuk kita kurangi adalah bisnis online tadi. Jadi jawabannya tentu saja sih, bravo dong Bapak Ibu ya. Kita menunda tugas bisnis online untuk malam itu, kemudian kita beristirahat yang cukup agar bisa bekerja dengan lebih baik di lain waktu dan tentu saja hasilnya lebih maksimal ketimbang kita memaksakan diri. Gitu, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suatu ketika, saya telah menyelesaikan tugas yang saya miliki untuk pekan ini. Di saat yang bersamaan, ternyata ada seorang teman di departemen yang sama dengan saya sedang memiliki tugas yang menumpuk dan harus dikumpulkan pekan ini. Bagaimana sikap saya? Alfa mengirimkan kata-kata motivasi kepadanya agar ia lebih semangat menyelesaikan tugas. Ini bagus ya. Termasuk ada respect kita di situ. Tetapi apakah sudah menyelesaikan masalah yang teman kita miliki? Belum tentu. Oleh karena itu, Alfa, wait, nanti dulu ya. Yang Bravo menawarkan bantuan kepadanya dan membantu sesuai dengan kesanggupannya. Oke, ini bukan kesanggupannya ya, kesanggupan saya sih harusnya ya. Oke, nah ini bagus nih ya. Ini kita respect terhadap teman kita dan kita menawarkan jasa kita. Mengapa? Karena kita sudah selesai ya. Tugas-tugas kita untuk pekan ini sudah selesai. Mengingat tugas teman kita itu sangat menumpuk dan harus dikumpulkan, membantu teman pada saat ini adalah hal yang baik dilakukan di dalam membina atau menjaga jejaring jejaring pekerjaan gitu ya, jejaring kerja gitu. Jadi yang Bravo ini cukup bagus dan ini sudah solutif ya, memberikan masalah. Tapi sebentar dulu kita lihat yang Charlie sama yang Delta. Charlie meminta bantuan kepada rekan kerja yang lebih luang agar membantunya. No ya. Karena di sini sikap saya gitu ya, sikap saya dan sementara saya sudah habis semua pekerjaannya untuk pekan ini. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa kita kurang respect aja kalau yang kita pilih yang Charlie ini ya. Nah, yang Delta menemaninya saat bekerja lembur di kantor, menemani doang. Bisa aja sih ya untuk membantu apa namanya supaya ada temannya teman kita itu ngobrol gitu ya. Tetapi tidak menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan yang teman kita hadapi. Justru bisa jadi di sini kita nanti menjadi eh, menambah beban buat teman kita gitu. Jadi yang paling tepat adalah menurut saya Bravo lagi-lagi Bapak Ibu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Teman Anda menyarankan sebuah aplikasi berbayar yang dapat mempermudah tugas Anda sebagai akuntan. Untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut secara legal, Anda harus menyampaikannya kepada atasan untuk bisa dimasukkan dalam laporan dana operasional. Akan tetapi, atasan Anda adalah orang yang konservatif dan menolak menggunakan aplikasi yang canggih karena merasa bahwa cara manual masih efektif untuk diterapkan. Untuk mendapat persetujuan, apakah yang akan Anda katakan kepada atasan Anda? Nah, keywordnya apa Bapak Ibu? Keywordnya adalah kita apa namanya? Bagaimana caranya kita untuk meyakinkan atasan kita bahwa aplikasi atau teknologi itu dapat mempermudah tugas kita ya sebagai akuntan. Yang notabene atasan kita ini konservatif dan menolak menggunakan aplikasi yang canggih karena menurutnya ya manual masih efektif lah untuk diterapkan gitu ya. Nah, kira-kira apa? Bagaimana caranya? Apakah yang Alfa menyampaikan bahwa sekarang ini teknologi sudah semakin maju sehingga cara-cara manual cenderung ditinggalkan? Ya,
ini sih belum, saya rasa ini tidak akan meyakinkan atasan kita gitu ya. Kalau ini sih apa namanya, tidak membuktikan bahwa teknologi itu dapat atau lebih baik daripada cara-cara manual gitu ya. Nah, ini hanya menyatakan bahwa teknologi itu sudah semakin maju gitu ya. Nah, majunya seperti apa di sini nggak dijelaskan. Oleh karena itu, yang alfa ini belum tepat untuk rasa-rasanya untuk meyakinkan atasan kita gitu. Nah, yang Bravo menyampaikan bahwa cara manual memang efektif, akan tetapi waktu yang digunakan lebih lama dari aplikasi. Nah, ini juga cukup bagus gitu ya, cukup bagus sih ini gitu ya. Namun ini kan butuh pembuktian gitu ya, butuh pembuktian. Sehingga rasanya kurang tepat juga yang Bravo. Tapi coba kita simpan dulu yang Bravo ya. Yang Charlie menunjukkan bahwa aplikasi dapat mempermudah pekerjaan Anda. Nah, ini bagus ini. Anda membuktikan. Akan tetapi gitu ya, kalau yang Charlie ini, Anda itu akan terkesan eh, hanya ingin pekerjaan Anda lebih mudah dan justru memberi kesan Anda tidak ingin bekerja keras kalau ini. Kalau kayak rasa-rasanya kita itu males gitu ya. Sebagai akuntan kita akan terlihat malas atau menjadi pemalas kalau yang Charlie ini gitu ya. Oleh karena itu yang Charlie ini kurang tepat. Nah, bagaimana yang Delta sekarang? Menunjukkan bahwa aplikasi bekerja lebih akurat dan lebih cepat dari cara manual. Nah, ini yang paling tepat, ya kan? Nah, yang tadi yang Bravo itu mengapa? Karena ini tidak membuktikan bahwa eh, teknologi itu atau menggunakan aplikasi itu lebih efektif atau tidak gitu. Kita nggak tunjukkan. Jadi kurang meyakinkan atasan kita. Oleh karena itu jawaban Delta adalah jawaban yang paling tepat. Mengapa? Karena ini kita membuktikan atau menunjukkan bahwa oh aplikasi itu ternyata bekerjanya itu lebih akurat loh dan lebih cepat loh dari cara-cara manual gitu. Dengan kita menunjukkannya ini harapannya atasan kita eh, memasukkan eh, apa namanya penggunaan aplikasi ini dalam laporan dana operasional. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat di sini adalah yang Del. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ternyata soal-soal untuk hari ini sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu di luar sana yang kebetulan belum mampir di channel kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga Bapak Ibu yang akan ujian, baik yang tahap 1 ini, yang sedang ujian, dan beberapa hari ke depan akan menghadapi ujian, serta Bapak Ibu yang tahap 2 besok, insya Allah bulan April akan menghadapi ujian. Semoga semuanya Bapak Ibu, tanpa terkecuali Bapak Ibu, lulus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.